sebuah desa yang memiliki stadion sepak bola yang megah dan lengkap dengan lampu penerangan. Kedengarannya sangat keren, bukan? Tapi di saat yang sama, anak-anak harus kesulitan pergi ke sekolah karena jembatan utama desa yang mereka gunakan setiap harinya justru roboh. Nah, itulah yang terjadi di Desa Makmur. Nah, Desa Makmur ini dipimpin oleh kepala desa baru yang bernama Pak Andi. Ia memiliki visi untuk menjadikan Desa Makmur ini sebagai desa olahraga. Karena itu, sebagian besar dana desa ini digunakan untuk membangun stadion mini. Namun, pada saat musyawarah desa berlangsung, para petani dan ibu-ibu sudah banyak yang mengusulkan agar dana desa tersebut diprioritaskan untuk memperbaiki jembatan yang sudah hampir roboh. Namun sayangnya Pak Andi tetap mempertahankan keputusannya dan menutup musyawarah sebelum diskusi berlangsung lebih lanjut. Masalah tidak berhenti di situ. BPD atau Badan Permusyawaratan Desa juga merasa diabaikan karena jarang mendapatkan laporan mengenai perkembangan proyek dan penggunaan anggaran. Padahal salah satu fungsi BPD adalah mengawasi jalannya pemerintahan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ketika BPD meminta penjelasan terkait anggaran, Pak Andi justru menganggap hal tersebut tidak terlalu penting. Jika kita melihat kasus ini dari perspektif pemerintahan desa, ada dua kesalahan utama. Yang pertama, Pak Andi tidak menjalankan prinsip partisipasi masyarakat dengan baik. Musyawarah desa yang seharusnya menjadi tempat masyarakat menyampaikan kebutuhan dan ikut menentukan prioritas pembangunan. Kedua, fungsi pengawasan BPD tidak dihargai sehingga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa menjadi lemah. Selain itu, terdapat kesalahan lain dalam menentukan prioritas pembangunan. Stadion mini memang bermanfaat, tetapi jembatan merupakan kebutuhan yang jauh lebih mendesak karena digunakan oleh masyarakat setiap harinya untuk sekolah, bekerja, dan beraktivitas. Akibatnya, ketika hujan deras datang, jembatan roboh, warga mengalami kesulitan dan mulai menyalahkan pemerintah desa. Nah, jadi menurut saya solusi pertama adalah memperbaiki hubungan antara kepala desa dan BPD melalui komunikasi yang lebih terbuka dan transparan. Kepala desa harus memberikan laporan perkembangan program dan penggunaan anggaran secara berkala. Solusi kedua adalah mengadakan musyawarah desa darurat untuk membahas pembangunan kembali jembatan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Jika masih ada sisa anggaran desa, dana tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki jembatan. Jika tidak mencukupi, pemerintah desa bisa mengajukan bantuan kepada pemerintah kabupaten. Nah, dari kasus Desa Makmur, kita belajar bahwa pemerintah desa yang baik bukan hanya seorang yang mewujudkan visi seorang pemimpin, tetapi ia juga mendengarkan bagaimana aspirasi dari masyarakat, menghargai peran BPD, dan menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan rakyat. Karena pada akhirnya, pembangunan yang berhasil bukanlah yang paling megah, melainkan yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.